kebijakan jangka pendek, kebijakan operasionalnya ya. Oke, kita lihat lagi. Oh, ini sudah ada juga ditulis ya. Kita berada pada pertanyaan ketiga dari corporate finance. Jika yang pertama tentang kebijakan investasi, nah ini pertanyaannya adalah apa investasi jangka panjang yang harus dilakukan perusahaan ya. Jangka panjang sekali lagi artinya dia lebih dari 1 tahun ya. Kita sudah melihat capital budgeting untuk menentukan apakah suatu proyek visible atau tidak, akan dilaksanakan atau tidak. Nah, itu termasuk keputusan investasi ya. Baik nanti bentuknya fixed assetnya itu yang tangible maupun intangible. Nah, kalau sudah ada nih apa yang mau dilakukan oleh perusahaan investasinya, maka area kedua menanyakan tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dana untuk tadi tuh melakukan investasinya. Ya, kita tadi kalau yang si aset ada di sisi kiri, kita sekarang mulai bicara sisi kanan pendanaannya, apakah menggunakan utang, ya ini debt, ataukah menggunakan equity. Ya, karena tetap berlaku bahwa aset itu si tadi aset yang bentuknya tangible maupun intangible itu adalah sama dengan debt ditambah equity. Nah, yang sisi kanan ini bicara tentang capital structure, tentang pendanaan, ya, di mana perusahaan akan menggunakan apa? Utang, ekuitas atau kombinasi keduanya, ya. Dan kita sudah belajar juga proporsi utang dan ekuitas ini nanti akan menentukan biaya modal ya, cost of capital atau nanti dihitungnya dengan weighted average cost of capital. Nah, ini kita bahas baik tadi capital budgeting decision maupun capital structure decision. Kita sekarang akan masuk ke yang ketiga, tadi yang jangka pendek. Ini sebenarnya pertanyaan mengenai berapa besar short term cash flow diperlukan perusahaan untuk membayar tagihan. Ya, kok membayar tagihan? Ya, karena memang ini yang jangka pendek, di mana kita pernah juga bicara untuk jangka pendek itu salah satu rasio likuiditas ya, ini adalah current ratio yang merupakan perbandingan antara current asset dengan current liability. Ya, nah ini bicara tentang berapa banyak dana yang diperlukan untuk membayar tagihan. Ini tagihannya tagihan jangka pendek menggunakan dana yang berasal juga dari jangka pendek, gitu ya. Nah, bicara yang ketiga ini tentang net working capital investment decision. Sebenarnya bicara yang jangka pendek, jadi ini antara current asset tadi ya dengan current liabilities. Jadi secara perumusannya net working capital itu didapatkannya dari current asset dikurangi current liabilities. Ini ya, jadi kita bicara yang ketiga, kebijakan operasi ini bicara tentang keputusan menginvestasikan dalam modal kerja. Ya, the net working capital investment decision. Keputusan investasi pada modal kerja. Biasa disingkat dengan NWC gitu ya, net working capital. Oke. Nah, kita coba menelusuri cash ya, dan tadi net working capital, ingat-ingat lagi bahwa yang disebut dengan current asset adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun, ya maksimum 1 tahun. Jadi apa saja unsurnya? Nah, ini biasanya adalah kas itu sendiri, kemudian marketable securities, surat berharga jangka pendek, kemudian account receivable, piutang, dan inventory, ya persediaan.
Ini yang di sisi kiri atas tadi, current asset-nya. Sementara current liabilities adalah kewajiban yang diperkirakan membutuhkan pembayaran kas dalam 1 tahun, harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Ya, yang paling banyak biasanya ada account payable, utang dagang, kemudian accrued wage, utang gaji ya, kemudian pajak yang belum dibayar. Nah, ini biasanya unsur-unsurnya dan yang paling sering digunakan sebagai kalau bicara penelitian di bidang keuangan dan kita bicara tentang current liabilities, maka ini biasanya yang paling menjadi perhatian ya, account payable-nya. Oke ya, jadi sudah kita ingat-ingat lagi, tadi ada net working capital yang secara perhitungan adalah current asset dikurangi current liability. Current assetnya ini, current liability-nya ini. Oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu? So far so good. Bu, next Bu. Next, ya, oke. Iya, Bu. Sip. Nah, kita mencoba mendefinisikan kas ya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lainnya. Nah, tadi waktu melihat gambar di awal tadi ya, sebenarnya kan kita tahu bahwa di sisi kiri tadi katanya ada aset gitu ya. Di atas dulu deh, aset yang sama dengan debt ditambah equity. Aset ini ada 2 macam, current asset dan fixed asset. Debt sendiri ada 2 macam, yang jangka pendek current liability, yang jangka panjang long term debt. Ini D-nya, ini tadi A-nya, ditambah equity. Nah, kalau tadi adalah net working capital current asset dikurangi current liability, ini saya pindahkan nih ke sisi kiri. Tadinya di sini positif, ke kiri jadi negatif. CA min CL sama dengan plus FA, fixed asset, sama dengan long term debt. CL-nya sudah pindah ke kiri tadi ya, ditambah equity. Nah, CA min CL tadi adalah sudah kita definisikan sebagai net working capital. Jadi dapatlah ini net working capital ditambah fixed asset sama dengan long term debt ditambah equity. Gitu ya. Ini hanya pindah-pindah ruas ke kiri kanan sebenarnya ya. Nah, selanjutnya tadi juga kita sudah tahu bahwa net working capital itu adalah current asset dikurangi current liability. Current asset, si current asset tadi kan terdiri dari kas dan aset-aset lancar lainnya. Jadi tambah other current asset. Ya, dikurangi dengan current liability karena ini semua adalah current asset. Ya, sebenarnya begitu. Nah, kalau ini nanti kita mau jabarkan lagi yang atas net working capital ditambah fixed asset sama dengan long term debt ditambah equity, maka si net working capital-nya bisa kita ganti dengan ini sebenarnya ya, current asset dikurangi current liability. Di mana current asset adalah sekali lagi cash ditambah other current asset dikurangi dengan current liability. Nah, kalau cash-nya nanti kita pindahkan atau cash-nya tetap di sini, ya, kemudian sama dengan current liability, sama dengan cash-nya tetap di sini, berarti ini pindah ke kiri gitu ya. Cash akan sama dengan pindah ke kiri, berarti other current asset dikurangi current liabilities. Nah, karena kita mau mencari cash itu apa, nah cash itu akan sama dengan yang tadi ke atas lagi nih, long term debt ditambah equity, dikurangi net working capital yang sudah dikeluarkan cash-nya, dikurangi dengan fixed asset. Jadi fixed asset-nya ya. Karena cash adalah
Tadi ya yang di atas ini, cash adalah current liabilities dikurangi dengan current asset, ya, dengan other current asset, di mana sebenarnya ini tadi net working capital, current asset dikurangi current liabilities. Current assetnya sendiri terdiri dari cash. Kita mau menelusuri cash soalnya nih, mendefinisikan cash ya. Maka cash itu adalah sebenarnya long term debt ditambah equity, ini pindah ke sana, dikurangi fixed asset. Nah, net working capital juga pindah ke sisi sana menjadi minus net working capital, tapi sudah dikeluarkan cash-nya. Gitu. Jadi kalau mau mencari cash sebenarnya ketika utang jangka panjang itu meningkat, cash masuk. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, ada equity yang baru diterbitkan, ya, itu juga berarti cash masuk. Sementara kalau ada pengeluaran modal kerja, ada net working capital yang digunakan, ini sebenarnya cash-nya keluar nih, minus. Dan juga kalau ada penambahan fixed asset-nya meningkat, ini berarti juga cash-nya keluar negatif. Gitu. Ini sudah pernah kita lihat juga di awal itu, ya, ketika bicara tentang arus kas, ketika bicara tentang sumber dan penggunaan dana, sources and uses-nya cash, ini kan berasal dari seperti ini, ya. Ketika perusahaan mendapatkan utang baru, long term debt-nya meningkat, ini cash meningkat. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, sekali lagi equity, maka itu juga cash-nya meningkat. Sementara kalau ada penggunaan modal kerja, itu cash keluar, makanya negatif. Demikian juga kalau fixed asset-nya meningkat, berarti juga cash-nya keluar untuk melakukan pembelian aset tetap tersebut. Nah, itu ya maksudnya, jadi yang tadi kok ini membuat bingung, sebenarnya bukan membuat bingung, cuma mau menunjukkan bahwa sebenarnya asal-muasalnya adalah ini, accounting identity itu, bahwa di sisi kiri ada aset, akan sama dengan debt ditambah equity. Nah, ini lalu di breakdown unsur-unsurnya. Sampai ketemu bahwa cash itu, sekali lagi sebenarnya adalah long term debt ditambah equity, dikurangi net working capital yang sudah dikeluarkan cash-nya, dikurangi dengan fixed asset. Ya, nah ini dipindahkan persamaan yang tadi yang di bawah ini dipindahkan ke sini. Nah, ini yang diingatkan bahwa kalau utang jangka panjang meningkat atau ekuitas juga meningkat, ini menyebabkan peningkatan kas. Ya, seperti halnya kalau terjadi penurunan aset tetap, jadi kalau aset tetapnya berkurang, jadi ini negatif, min gitu ya. Ini juga berarti cash-nya masuk. Karena kok tadinya saya punya 3 mobil untuk operasi, sekarang tinggal 2 mobil, berarti berkurang fixed asset-nya, terjadi penurunan fixed asset, artinya 1 mobil dijual, nah itu juga cash-nya akan meningkat. Ya. Atau terjadi penurunan komponen non-tunai modal kerja bersih. Sekali lagi kalau ini juga turun, ini baru cash-nya meningkat. Tapi kalau net working capital-nya meningkat, cash-nya turun atau berkurang. Ya, ini cuma menunjukkan hubungan ya. Dari mana asalnya si kas-nya perusahaan. Nah, ini diingatkan lagi bahwa laporan sumber dan penggunaan kas, sources and uses-nya cash, ini mengacu pada alasan persamaan di atas. Oke. Nah, sekarang berarti perusahaan kalau memang mau bicara tentang jangka pendek, akan melakukan investasi aset lancar. Jadi akan ada current investment decision, keputusan untuk melakukan investasi jangka pendek. Ya. Nah, ini akan melibatkan adanya administrasi aset lancar perusahaan. Ya, aset lancar sekali lagi tadi yang current asset bisa dalam bentuk marketable securities, kas, kemudian piutang, account receivable, dan persediaan inventory. Ya. Nah, untuk mengadakan misalkan memiliki kas yang tersimpan ya, memiliki surat berharga yang dibeli dari pasar modal misalnya, memiliki piutang yang ada di perusahaan, punya persediaan yang tersedia di gudang, hal-hal tersebut semua akan memerlukan pembiayaan. Ya, akan ada pembiayaan untuk pengadaan
si aset lancar ini, si current asset ini. Ya. Nah, nanti permasalahan dalam menggunakan teknik discounted cash flow untuk mengevaluasi apakah si investasi jangka pendek atas aset lancar tersebut emang kebijakan yang tepat, yang baik gitu ya. Nah, nanti perlu akan dilihat seperti biasa apa yang keluar, ya, apa yang keluar, apa yang diterima, ya, dan biasanya walaupun cuma 1 tahun, sekarang gitu ya, sampai nanti ini bulan ke-12 maksimum, kalau investasinya sekarang, kapan akan diperoleh dari investasi jangka pendeknya. Gitu ya. Ini kurang bagus nih baginya, harusnya 12 ya, sampai dengan 12 gitu. Jadi tetap kapan uangnya keluar, out-nya kapan terjadi in-nya, kas-nya masuk ya. Nah, ini perlu ditentukan ukurannya, yang keluar yang masuk tadi, dan kapannya tadi, timingnya dari cash flow tersebut. Nah, karena sekali lagi ada beda waktu antara dikeluarkannya saat ini dengan menerimanya mungkin bulan kedua gitu ya, atau bulan ke-6 atau bulan ke-10 dan seterusnya. Karena ada jeda waktu, sekali lagi kita perlu menentukan tingkat diskon atau diskon rate-nya. Ya, kalau suatu tadi cost of capital gitu ya, besarnya 12% PA per annumnya, per tahunnya, maka kita bisa hitung berapa per bulannya. Tinggal dibagi 12. Kalau semesteran, semi-annual gitu ya, tinggal dibagi 2. Ya, jadi tetap bisa akan digunakan diskon rate yang tepat sesuai dengan periode waktunya. Nah, ya, jadi sebenarnya juga akan ada perhitungan seperti ini, cuma sekarang si investasi dilakukan untuk yang jangka pendek, ya, current investment. Karena memang kita bicara tentang jangka pendek, tentang kegiatan operasi sehari-hari. Nah, terkait dengan hal ini, akan kita lihat yang namanya siklus operasi dan siklus cash atau siklus kas ya. Kalau secara definisi, apa itu siklus operasi? Ini adalah jangka waktu, jadi periode waktunya antara perolehan persediaan dan pengumpulan kas dari piutang. Ini secara definisi ya, nanti kita lihat mungkin akan lebih gampang Bapak Ibu menggunakan kata-katanya sendiri ya, bahasanya sendiri. Jadi kalau mau dirumuskan, yang merah, bahwa operating cycle itu adalah inventory period, jadi jangka waktu penyimpanan inventory, gitu ya, ditambah dengan periode account receivable, periode piutang, ya, periode piutang. Jadi kalau perusahaan menjual barang dan jasanya dan itu tidak cash and carry, sekarang dilakukan penjualannya, tidak langsung dibayar, maka mundurnya itu berapa lama sampai nanti cash atas penjualan itu diterima. Ya, jadi ini account receivable period, berapa lama. Ya. Dan di depannya yang operating cycle ini, inventory period adalah kapan perusahaan mengeluarkan mengeluarkan dana untuk mengadakan persediaan hingga si persediaan itu berhasil dijual. Gitu ya, itu inventory period. Ini secara definisi. Nah, sementara yang siklus kas, cash cycle ini jangka waktu antara mengeluarkan kas untuk membeli persediaan, ya, dan pengumpulan kas dari piutang. Ya, ini juga tetap bicara jangka waktu, ini yang cycle ini bicara waktunya ya. Ini jangka waktu antara pengeluaran kas untuk membeli persediaan, ya, dan periode waktu untuk pengumpulan kas dari piutang. Jadi secara rumus, cash cycle itu operating cycle dikurangi account payable period. Ya, nanti kita lihat mungkin kok dengan dengan visualisasi, dengan gambar gitu ya, mungkin menjadi lebih mudah dipahami. Ini kan orang ada yang audio ya, ada yang
visual gitu ya. Nah, mungkin lebih gampang kalau menggunakan visualisasi. Nah, ini tadi yang cash flow timeline, yang namanya operating cycle tadi sejak dikeluarkannya pengadaan persediaan inventory hingga diterimanya cash dari penjualan secara kredit tadi, account receivable period. Ini keseluruhan waktunya ya, sejak pembelian persediaan sampai cash diterima dari penjualan yang secara kredit. Nah, tadi katanya bicara tentang operating cycle terdiri dari inventory period ditambah account receivable period. Gitu ya. Apa itu inventory period? Ketika perusahaan melakukan pembelian inventory, pembelian persediaan, sampai inventory itu bisa dijual. Ya, inventory yang dibeli apa? Bisa bahan baku, bisa bahan penolong, bisa barang setengah jadi, bisa barang akhir, barang jadi. Kalau perusahaan dagang ya, dia beli segala macam isinya warung gitu ya, toko yang tinggal dibeli, tinggal dijual. Nah, sampai itu bisa dijual, ini adalah inventory period. Nah, ketika menjual si barang dan jasa tadi, seringkali tidak cash and carry. Jadi dijual, diserahkan kepada pembeli, tapi cash-nya belum diterima. Terjadilah account receivable period. Periode utangnya, sampai si cash-nya diterima karena si pembeli secara kredit baru membayar di sini. Ini tadi yang disebutkan sebagai operating cycle, yaitu inventory period ditambah account receivable period. Nah, ketika perusahaan membeli persediaannya, ya, di sini juga biasanya juga tidak langsung bayar tuh, ya, beli tapi membayarnya misalnya baru di sini, cash paid for inventory, beli persediaannya di sini, baru dibayarnya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan account payable period. Perusahaan punya utang ya kepada supplier misalnya ya, sepanjang apa, sepanjang ini masanya. Nah, selisih antara tadi ini operating cycle dengan account payable, inilah yang disebut dengan cash cycle. Ya, tadi kan mau ditunjukkan tuh hubungan antara siklus operasi dengan siklus kas-nya. Yang siklus operasi itu adalah periode inventory ditambah periode account receivable, sementara cash cycle, operating cycle dikurangi dengan account payable period. Bisa diikuti sampai di sini? Menjadi lebih mudah melihat timeline ini? Bisa ya, mudah-mudahan ya semuanya ya. Oke, nah karena tadi harus ada menghitung periode-periode inventory, periodenya account receivable, periodenya account payable, ya kita lihat sedikit rumus bahwa yang namanya itu, ini bukan itunya Anggi ya, ini itu inventory turnover, ya inventory turnover. Bicara tentang turnover, kalau masih ingat dengan 5 macam rasio yang paling sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, ini masuk dalam rasio aktivitas ya, ada kata-kata turnover. Nah, inventory turnover rumusnya adalah COGS dibagi dengan rata-rata inventory. Jadi kalau ada inventory awal, ada inventory akhir, maka rata-rata inventory adalah awal ditambah akhir dibagi 2 gitu ya. Nah, yang tadi yang dicari adalah periode inventory-nya. Nah, inventory period atau periode inventory-nya adalah 365, ini 1 tahun ya. Bu, saya mau pakai 360, boleh nggak? Boleh, tinggal tulis asumsi 1 tahun bukan 365, tapi 360. Gitu. Boleh saja ya. Lalu dibagi dengan itunya tadi, di mana itu tadi adalah COGS dibagi rata-rata inventory. Dapat nanti itu inventory period-nya. Sementara ARTO, tadi account receivable turnover, rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata account receivable. Sekali lagi nanti kalau ada datanya, AR awal dan AR akhir, maka rata-ratanya adalah awal ditambah akhir dibagi 2. Ya. Nah, account receivable period, tadi seperti juga dengan inventory period, adalah 1 tahun, 365 hari, dibagi dengan account receivable
receivable turnover-nya. Dapatlah 365 hari dibagi sekian kali, maka hasilnya adalah sekian hari. Gitu ya, ini tadi juga hasilnya karena period adalah sekian hari. Nah, up to account payable turnover, ya, ini adalah COGS dibagi dengan rata-rata account payable-nya. Ya, jadi tergantung nanti datanya, tinggal dilihat di laporan keuangan. Dan untuk account payable period-nya adalah 365 hari dibagi dengan account payable turnover. Nah, nanti kalau sudah ketemu begini kan langsung bisa dihitung nih. Oh, berarti ini nanti siklus operasinya ya sama dengan kalau ini adalah A, ini adalah B, maka siklus operasi adalah A plus B. Kalau sudah dapat up to-nya ini adalah C, maka tinggal menghitung siklus kas-nya adalah siklus operasi A ditambah B dikurangi dengan C. Gitu ya. Jadi ini diingatkan untuk rumusnya untuk menghitung, dan kalau sudah ada rumus nanti ada angka tinggal kita masukkan kalau sudah tepat mendefinisikan apa yang diketahui gitu ya. Nah, ini contohnya tentang siklus operasi. Ada data tentang namanya perusahaannya Over Credit Co. Item yang diketahui adalah inventory-nya di awal 90.000, di akhirnya 102. Account receivable-nya di awal 72.000, di akhir 78. Account payable-nya di awal 49.000, di akhirnya 55.000. Kemudian disebutkan bahwa penjualannya dalam setahun adalah 510.000 dan asumsinya semua kredit bentuknya. Kemudian COGS-nya adalah 350.000. Nah, kita diminta untuk menghitung siklus operasi dan siklus kas. Ya, tadi siklus operasi tergantung dari inventory period-nya dan account receivable period-nya. Jadi harus menghitung itu dulu. Ya, nanti kalau sudah dapat cash cycle-nya adalah inventory period ditambah account receivable period kurangi dengan account payable period-nya. Ya, jadi memang ini tinggal implementasikan menggunakan si rumus-rumus untuk sampai bisa menjawab berapa lama siklus operasi dan siklus kasnya perusahaan. Oke, tadi inventory turnover kita hitung, COGS dibagi average inventory, angkanya tinggal dimasukkan, dapat nih 365 kali, dalam 1 tahun inventory itu berputar 3,65 kali. Ya, artinya berapa lama tuh 3,65 kali? Berapa lama periodenya? Nah, 365 dibagi dengan si ITO-nya. 365 dibagi 3,65, 100 hari. Si inventory berputar, maksudnya dari tadinya ada pembelian, ya tadi ada apa namanya purchase-nya ya, inventory dibeli sampai dia bisa dijual ya. Nah, ini butuh 100 hari. Bagus enggak? Sekali lagi kalau cuma ada satu angka kita yang bisa bilang dibutuhkan waktu 100 hari ya untuk bisa menjual inventory yang dibeli di awalnya. Kalau ada angka yang sebelumnya ini 120 hari, maka yang sekarang ini artinya semakin efisien, semakin cepat inventory-nya berputar. Ya, atau kalau sekali lagi punya pembanding dengan industri rata-rata membutuhkan 120 hari, sekali lagi perusahaan ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan industri. Karena membutuhkan waktu lebih cepat untuk perputaran inventory-nya. Oke ya, jadi inventory period sudah dapat 100 hari. Kita sekarang menghitung yang berikutnya, account receivable period, dimulai dengan menghitung angka turnover receivable-nya, yaitu credit sales dibagi dengan average receivables-nya. Jadi credit sales-nya 510.000, kemudian beginning dan akhirnya sudah diketahui, tinggal dibuat rata-ratanya, maka perputaran piutang itu adalah 6,8 kali per tahun. Ya, ada 6,8 kali, maka
periode si receivable-nya adalah 365 dibagi 6,8. 54 lah ya, 54 hari. Masa dari menjual secara kredit, ya, ini ada piutang, dan di sini bisa diterima cash-nya, ya, cash-nya diterima. Butuh 54 hari. Bagus apa tidak, sekali lagi perlu pembanding. Ya, kalau tahun lalu membutuhkan 50 hari, sekarang 54 hari, berarti kinerjanya turun. Kemarin bisa lebih cepat tuh menagih piutang, sekarang butuh 54 hari. Tapi kalau yang sebelumnya 60 hari, sekarang 54 hari, nah ini juga menunjukkan kinerja yang sebaliknya, yaitu semakin baik. Ya. Oke, sudah kita dapat tadi inventory period, receivables period juga sudah didapatkan. Maka kita tahu operating cycle-nya adalah 153,7 atau 154 hari. Terjawab sudah nih pertanyaan pertama. Ya, untuk menjawab pertanyaan kedua, siklus kas tadi harus kita ketahui account payable period-nya dulu ya. Nah, untuk mendapatkan itu tinggal dihitung payable turnover-nya yaitu COGS dibagi average payables. Ya. Dapat 6,73 kali dalam 1 tahun. Ya, 6,73 kali, berarti periode payables-nya adalah 54,2 hari. Waktu harus melunasi kewajiban kepada supplier yang sudah memberikan utang kepada kita sebagai perusahaan. Ya. Sudah dapat tadi siklus kasnya, sudah dapat sekarang periode payables-nya. Kita bisa menghitung cash cycle-nya. Ya, operating cycle kurangi payables, jadi siklus kas itu membutuhkan waktu 99,5 hari. Ya. Sudah selesai. Ada diskusi Bapak Ibu tentang siklus kas dan Oke, apa? Ada yang bertanya? Enggak? Enggak ya? Ada Bu. Baik. Ya, ada yang bertanya kok nggak jelas saya nih. Kalau praktek di perusahaan gimana Bu ya tuh? Ya contohnya berapa inventory itu berapa gitu? Ada tabel untuk ini nggak ya? Pembanding Sebentar. Angka segitu emang wajar apa enggak gitu ya? Oh, wajar tidaknya tadi Pak, tentunya kan punya pembanding ya. Kalau operasi dilakukan kan nggak cuma setahun 2 tahun ini sudah cukup lama dengan hal yang sama. Nah, kalau ada yang nggak wajar, misalnya tadi kita bisa ngeliat di laporan keuangan apa gimana gitu, mesti contoh untuk kalau langsung di laporan keuangan tentunya nggak tersedia. Kelihatan, ya. Harus kita hitung dulu kan tadi ini ya kalau tentang account receivable-nya kelihatan, COGS ada di laba rugi. Kita hitung dulu. Baru nanti bisa kehitung, kalau soal harinya harus kita hitung dulu. Gitu. Ya. Pak siapa ini barusan yang bertanya? Rahmat, Bu. Oh, Rahmat. Pak Rahmat. Oke. Iya, jadi kalau langsung kelihatan nggak kelihatan Pak, tapi dari rumus yang kita ketahui kita bisa menghitungnya dari angka-angka yang tersedia di laporan keuangan. Ya, ini kalau jadi itu bisa juga penelitian gitu ya. Oh bisa. Oke, nanti kita lihat juga di belakang, mungkin saya sudah sampaikan juga ada contoh untuk penelitian yang bicara tentang hal ini. Ya, Bu. Berarti misalnya yang dari itu yang kemarin dibagikan itu yang dari BEI itu bisa ya indeks ya? Dari yang saham dari BEI. Ya, apa ya? Yang dari BEI apanya? Yang perusahaan gitu yang bergerak di bidang itu. Oh, yang pernah saya bagikan daftar namanya. Iya. Ya, itu bisa ya, kan kalau bicara BEI sebenarnya ada 9 sektor ya Pak ya, mulai dari yang sektor primer, pertanian, pertambangan, kemudian masuk yang sektor kedua, manufacturing, itu ada industri dasar kimia, aneka industri, kemudian barang konsumsi, kemudian masuk ke yang tersier, nanti akan ada di ujung tuh perdagangan. Nah, itu sektor-sektornya, nanti subsektornya juga di dalamnya masih banyak, masing-masing ada laporan keuangannya.
Laporan keuangannya dipublikasikan secara terbuka, bisa dicari di BEI-nya sendiri, bisa dari website perusahaannya, bisa dari OJK. Nah, berdasarkan laporan keuangan itu tadi, misalnya tadi Bapak mau menghitung ini Membandingkan satu operating cycle perusahaan ini. gitu ya. Oh, butuh data tentang inventory-nya. Inventory dilihat di mana? Oh, di neraca. Neracanya yang sebelah mana? Di bagian account current account-nya, aset lancarnya. Receivable di mana? Juga di bagian current asset-nya gitu ya. Asal tahu di mana posisinya, angkanya bisa kita cari di laporan keuangan. Iya, gitu Pak Rahmat. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Yang lain? Ada lagi? Ini Bu Husnul Khotimah ada siang ini hadir? Hadir, Bu. Oh, hadir. Minggu lalu katanya tanya, tapi saya memang nggak langsung sempat menjawab karena juga baru lihat pesannya sesudah kelas selesai. Bahwa apakah benar dividen itu merupakan penghasilan gitu ya bagi investor individual ya? Bentar, Bu. Aku juga lupa waktu itu aku mau tanya apa. Ya, Ibu yang tanya gini, apakah dividen yang diterima oleh investor individual itu merupakan penghasilan? Kena pajak gitu ya? Bu. Kena pajak. Pajaknya tentunya 1 kali ya. Iya. Kalau itu dihitung sebagai penghasilannya, tentunya nanti kena pajaknya 1 kali berdasarkan semua yang diterima oleh si individu. Tapi kalau ketika dia diberikan dividennya langsung ada potongan pajak, maka ini bisa dikreditkan ketika akhir tahun membuat SPT. Gitu kan ya Bu Husnul ya? Tapi memang benar penerimaan penghasilan dari dividen itu sebagai penghasilannya si PPh 21-nya si individu. Oh gitu. Jadi memang itu adalah total dari penghasilan dia. Masuk dari ini, salah satunya dari dividen. Cuma kalau pas dividennya dibagikan langsung dipotong pajak, maka ini yang bisa diperhitungkan di akhir sebagai kreditnya, gitu kan ya? Iya betul Bu. Oke, siap, makasih Bu. Sip, Bu Husnul. Jadi terjawab. Yang lain ada lagi? Oke, kita lanjut lagi kalau nggak ada yang bertanya. Tadi sudah. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau melakukan investasi di jangka pendek akan ada biaya di sana. Tetap akan ada beban yang muncul dari kita memiliki aset lancar yang diinvestasikan. Jadi kalau kita punya persediaan disimpan di gudang gitu, itu kan juga ada yang harus kita investasikan ya. Artinya sebagian dana sudah diserap menjadi adanya inventory. Nah, jadi perlu tuh kebijakan pendanaan jangka pendek. Ada short term financial policy. Kebijakannya itu terkait dengan besarnya maupun dengan pendanaannya. Nah, bicara dengan size of investment in current asset atau bicara tentang berapa besar ya ukuran si investasi di aset lancar ini, akan ada 2 macam kebijakan. Kebijakan yang lentur, yang fleksibel, yang longgar, atau mungkin kebijakan yang ketat, yang restriktif gitu ya. Nah, yang longgar ini berarti perusahaan memang membolehkan menyediakan cukup besar aset lancar kalau dibandingkan terhadap nilai penjualannya. Ya, jadi flexible policy ini nanti diukurnya tetap sebagai suatu rasio. Rasio apa? Antara aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total penjualannya, sales-nya. Kalau rasio ini besar, katakan besar itu berapa sih ya? Harus lihat tadi seperti Pak Rahmat bilang berapa yang gimana Bu yang besar ya, kalau secara rata-rata katakan ya ini 0,7. Lalu ada perusahaan lain misalnya yang angka ini adalah 0,5. Nah, yang 0,7 ini lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibelnya itu dia lebih membiarkan aset lancarnya itu terhadap sales-nya relatif besar dibandingkan mereka yang cuma 0,5. Aset lancarnya cuma 50% dari sales-nya. Ya. Jadi kalau bicara tentang fleksibel dan restriktif, yang ini lebih fleksibel, yang ini lebih restriktif.
Yang restriktif ini mempertahankan rasio current asset terhadap salesnya yang rendah. Ya, semakin kecil berarti dia semakin restriktif karena hanya membiarkan sedikit aja tuh current assetnya. Tadi current assetnya apa? Tadi misalnya inventory, yang paling utama tadi kita bicara inventory dengan account receivable. Jadi kalaupun dia punya persediaan gitu, persediaannya jangan banyak-banyak. Kalau ada yang membeli secara kredit, nggak cash and carry, account receivable-nya juga sedikit aja. Nah, jadi inventory-nya kecil, account receivable-nya kecil, berarti current asset-nya kecil. Nah, kalau dia rasionya rendah, ini adalah restrictive policy. Itu dari sisi ukurannya, ukuran dari investasi di aset lancar. Dari sisi pendanaannya, pendanaan bagi si current asset tadi, ya, jadi kita utamanya sekarang bicara tentang inventory dan account receivable ya, karena ini berkaitan tadi juga dalam penghitungan siklus operasi. Ya. Nah, bicara tentang pendanaan, ada kebijakan yang fleksibel, yang longgar, dan juga ada kebijakan yang ketat, yang restriktif. Kapan disebut kebijakannya longgar, ya, fleksibel? Jika perusahaan untuk pendanaan aset lancar tadi mengurangi utang jangka pendeknya. Jadi dia mendanai si aset lancarnya itu lebih banyak menggunakan utang jangka panjang. Ya, jadi disebut sebagai lebih longgar karena yang namanya utang jangka panjang kan nggak jatuh tempo dalam 1 tahun. Memang boleh Bu, ya kalau dia mendapatkan si utang jangka panjang untuk mendanai aset jangka pendek, nah itu berarti perusahaan melakukan kebijakan pendanaan aset lancarnya dengan kebijakan yang fleksibel. Sebaliknya, kalau perusahaan untuk mendanai aset jangka pendeknya menggunakan lebih banyak short term debt, utang jangka pendek, yang artinya dia mengurangi long term debt-nya, maka perusahaan melakukan kebijakan yang ketat. Jangka pendek, aset jangka pendek, danai dengan utang jangka pendek. Nah, itu dia ketat tuh. Tapi kalau aset jangka pendek, tadi si current asset, didanai dengan utang jangka panjang, dia menggunakan kebijakan fleksibel policy. Gitu ya. Jadi dalam hal pendanaan aset jangka pendek, short term financing-nya bisa ada 2 kebijakan, ya, fleksibel dan restriktif. Si fleksibel dan restriktif bisa terhadap ukuran investasinya, juga terhadap cara pendanaannya. Gitu ya. Ini yang disebut dengan kebijakan pendanaan untuk jangka pendek. Ada yang mau bertanya? Enggak ya. Oke, dilanjutkan. Kita lihat lagi selanjutnya tentang short term financial policy, masih sama ya. Nah, ukuran investasinya perusahaan dalam aset lancar tadi ditentukan oleh kebijakan keuangan jangka pendeknya. Tadi ya yang kita sebut baik di size-nya ataupun di pendanaannya. Nah, kebijakan yang fleksibel ini tindakannya meliputi, nah kalau tadi katanya yang fleksibel itu kan membiarkan yang namanya aset lancar itu proporsinya relatif besar dibandingkan dengan penjualannya gitu ya. Nah, kalau ini yang fleksibel ini adalah besar gitu ya rasionya, jadi current asetnya besar, ini artinya memang perusahaan mempertahankan saldo kas dan surat berharga dalam jumlah yang besar. Mempertahankan inventory dalam jumlah yang besar. Memberikan persyaratan kredit yang lunak, yang dampaknya account receivable-nya besar. Ya, account receivable, inventory, cash, marketable securities, memang ini adalah unsur-unsur dari current asset. Ya, tadi ini cuma menjabarkan kembali yang flexible policy, artinya dalam hal size-nya mereka memang melakukan tindakan yang membiarkan bahwa current asetnya besar. Entah itu kas-nya, surat berharganya, inventory-nya maupun account receivable-nya. Jadi memberikan persyaratan kredit yang lunak. Orang lain bayarnya cuma 30 hari,
sini saya beli di saya kasih waktu 45 hari, nah itu lebih lunak tuh ya, syarat kreditnya lebih fleksibel. Jadi orang mungkin boleh bayar lebih mundur, ya pilih yang lebih panjang ya, yang lebih fleksibel tadi. Dan sebaliknya, kalau yang diambil adalah kebijakan yang ketat, maka tindakannya sebaliknya. Dia akan mempertahankan kas dan surat berharga yang rendah aja. Tetap ada kas, harus bisa memenuhi kewajiban jangka pendek kan ya, tapi tidak perlu dalam jumlah yang besar. Tetap punya inventory, tapi dalam jumlah yang kecil ya. Keep small amounts of inventory. Kredit, penjualan secara kredit tadi yang menimbulkan account receivable mungkin hanya sedikit yang diperbolehkan gitu ya, atau malah tidak memberikan penjualan kredit. Nah, kalau nggak ada penjualan secara kredit, tentunya AR-nya akan nggak ada, sama dengan 0. Kalau account receivable-nya sama dengan 0, pastinya CA-nya akan lebih rendah ya, karena unsurnya ada yang 0. Atau tadi mengizinkan sih penjualan secara kredit, tapi dalam jumlah yang terbatas sedikit saja. Ini tadi yang disebutkan sebagai bagaimana tindakannya si perusahaan ketika dia melakukan yang kebijakan fleksibel ataupun yang ketat ya, terkait dengan si size-nya ya, ukuran investasinya, size-nya. Gitu. Oke. Nah, karena tadi katanya yang namanya memiliki account receivable, memiliki inventory gitu ya, itu menimbulkan biaya, maka kita lihat biaya dari investasi jangka pendek. Ya, cost of investment. Investment di sini adalah investment yang short term ya. Kita sedang bicara jangka pendek sekali lagi. Nah, ternyata kalau kita memiliki aset jangka pendek itu, tadi bentuknya inventory ya, misalnya ya. Nah, itu akan menyebabkan menyimpan inventory itu butuh biaya pemeliharaan, carrying cost gitu ya. Namun kalau kita memiliki inventory yang terlalu sedikit, sampai akhirnya tidak mencukupi untuk katakan memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Atau kalau barang jadi, saking sedikitnya inventory-nya sampai ada permintaan konsumen tidak bisa dipenuhi. Terjadi shortage, terjadi kekurangan. Nah, kekurangan ini pun menimbulkan biaya. Ya, jadi tadi kalau meninvestasikan di short term investment, itu ya, muncul biaya. Kalau dia besar, maka carrying cost-nya tinggi. Tapi di sisi lain kalau dia besar, kemungkinan kekurangannya menjadi carrying cost-nya tadi ini besar, tapi kalau dia besar, jumlah si inventory, kita cocokkan inventory ya biar gampang ya. Kalau inventory-nya besar, maka kemungkinan kekurangannya kecil. Bahwa kekurangan itu kecil. Ya, ini untuk yang shortage-nya kecil. Nah, jadi ini ada dua hal yang berbeda, berkebalikan. Kalau short term investment tadi besar, contohnya di inventory, menyebabkan biaya pemeliharaannya, carrying cost-nya tinggi. Tapi kalau si inventory tadi besar, kemungkinan kekurangannya, shortage-nya kecil. Nah, ini yang perlu kita kelola, trade-off antara carrying cost dengan shortage cost. Karena dua-duanya cost, yang namanya cost itu selalu tujuan perusahaan, kalau cost selalu cari yang minimum. Ya, beda dengan kalau sales cari yang maksimum. Kalau nyari profit, cari yang maksimum. Kalau nyari produksi yang maksimum. Kalau konsumen nyari kepuasan, nggak mau jadi kepuasan yang minimum, pasti kepuasannya yang maksimum. Ya, nah karena pengen cost yang minimum tadi, maka perlu dikelola antara biaya untuk memelihara atau mengadakan si aset lancar dan juga biaya yang timbul kalau sampai aset itu terlalu kecil sehingga terjadi kekurangan.
Ya, oke, ini penjelasannya. Si carrying cost itu meningkat sesuai dengan besarnya investasi di aset lancar. Ya, termasuk nilai ekonomi biaya pemeliharaan dan opportunity cost. Ya, yang namanya punya investasi tadi contohnya aja si persediaan, yang namanya menyimpan persediaan itu butuh tempat. Mungkin menimbulkan adanya sewa gudang dan segala macam. Punya gudang nggak mungkin digitukan saja, harus dipelihara, ada yang jagain. Mungkin barang kalau supaya si penyimpanan tadi mempertahankan kualitas, misalnya penyimpanan itu ya, apa namanya, lobster gitu ya, hasil-hasil perikanan itu harus pakai cold storage yang waduh, apa namanya, bentuk gudangnya aja beda, pendinginnya mungkin butuh mesin yang waduh luar biasa. Sekali lagi butuh biaya pemeliharaan untuk menjaga si barang yang disimpan dalam kualitas yang baik. Ya, dan ketika itu diinvestasikan, ditanam si persediaan tadi, sebenarnya kita kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana bagi kegiatan lain. Jadi ada opportunity cost yang hilang karena dana sudah diinvestasikan di persediaan. Tadi contohnya persediaan ya untuk carrying cost-nya ini. Gitu ya. Jadi carrying cost akan meningkat sesuai dengan investasi yang terjadi di aset lancar. Nah, tapi kalau aset lancarnya besar, shortage cost-nya turun. Ya, kenapa? Karena dengan jumlahnya yang besar tadi, biaya perdagangan ya akan semakin kecil. Yang namanya menjual dengan partai kecil dengan partai yang besar pastinya lebih efisien kalau menjual langsung dengan partai yang besar dengan jumlah yang besar. Ya, dan kalau jumlah persediaannya besar, biaya terjadinya kekurangan aset lancar juga bisa diturunkan. Apa sih contohnya biaya kekurangan aset lancar? Tadi yang saya katakan, kalau persediaan bahan bakunya kurang, sampai akhirnya produksi terhenti, nah itu tuh terjadi yang namanya biaya berhentinya produksi. Kenapa berhenti produksi? Bahan bakunya nggak cukup. Atau tadi karena memiliki persediaan barang akhirnya juga kurang banyak, sampai-sampai tidak bisa menjual, jadi kehilangan kesempatan menjual karena tidak tersedia barang jadi yang cukup. Ya, nah ini adalah biaya-biaya yang masuk dalam kategori shortage cost. Ya, shortage cost itu biaya yang muncul karena kekurangan persediaan. Bukan persediaan saja sebenarnya, kekurangan aset lancar. Gitu ya. Sekali lagi, jadi cost of investment, biaya investasi di aset lancar, di current asset itu terdiri dari dua macam, ya, carrying cost dan shortage cost. Kedua jenis biaya ini saling berkebalikan, ya, bersifat tarik menarik trade off ya. Nah, kita perlu mengelola keduanya, gitu, ya. Nah, ini kalau digambarkan, ya. Sekali lagi gambarnya cuma dua dimensi, sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang vertikal menunjukkan mata uangnya, misalnya dolar, sementara yang horizontal adalah amount of current asset, jumlahnya current asset. Ya. Nah, yang hijau ini adalah carrying cost, yang menunjukkan kalau current assetnya segini, biayanya sekian. Current assetnya segini, makin besar, carrying cost-nya makin tinggi. Makin besar lagi, current asset-nya makin tinggi lagi, yang namanya carrying cost. Jadi dia memiliki hubungan yang searah. Semakin besar current asset, semakin besar carrying cost. Sementara tadi, kalau kita memiliki aset lancar yang tidak mencukupi, akan terjadi kekurangan, shortage. Nah, shortage ini kalau cuma segini, current asset-nya shortage cost sebesar ini. Ketika ditambah current asset-nya, shortage cost-nya turun sekian. Ketika ditambah lagi current asset-nya, shortage cost-nya makin turun lagi tinggal sekian. Ini yang tadi dikatakan bahwa hubungannya shortage cost dengan jumlah current asset adalah berbanding terbalik. Karena ketika current asset-nya makin besar,
sorted cost-nya semakin rendah, semakin kecil. Nah, karena kita mau mencari biaya yang optimal, biaya yang paling minimum, ya kalau bicara optimal itu di biaya minimum, tadi di produksi, di sales, di kepuasan itu adalah maksimum, kita mencari titik yang paling rendah. Minimum poinnya ini terjadi ketika sorted cost sama dengan carrying cost. Nah, perpotongan keduanya inilah yang akan menyebabkan biaya itu paling rendah. Ya, jadi CA bintang, current asset bintang ini represents the optimal amount of current asset. Holding this amount minimizes total cost. Ya, jadi ini adalah jumlah current asset yang optimal. Dan kalau ini terjadi, maka biayanya, ya total cost-nya of holding current asset adalah yang paling minimum. Gitu ya. Ini adalah certain financial policy, the optimal investment in current asset. Jadi polisinya berkaitan dengan jumlah ya, berkaitan dengan jumlah jumlahnya si current asset, dan ini akan menyebabkan biayanya seperti apa, dan kita selalu berusaha biaya itu yang paling minimum, yang paling rendah. Oke. Nah, ini tadi kok bicara ada yang flexible policy dengan yang restrictive policy, yang ini menunjukkan CA-nya cukup ke kanan nih, jadi ke arah yang kok di sini 0, ini ke arah yang makin besar gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan kalau ukuran current asset-nya itu besar, dibandingkan dengan apa tadi? Tadi kan mau kalau secara ukurannya itu, current asset-nya dibandingkan dengan sales-nya gitu ya. Kalau ininya besar, maka berarti current asset-nya besar. Kalau current asset-nya besar, tentunya nanti menunjukkan bahwa memang perusahaan membiarkan investasi aset lancarnya itu banyak. Jadi dia merupakan flexible policy. Ya. Tapi tetap bisa kita hitung juga dengan kebijakan yang besar ini sebenarnya berapa yang minimumnya biayanya. Kapan itu minimum? Sekali lagi perpotongan antara carrying cost dengan sorted cost. Yang ini adalah biaya akibat memiliki banyak aset lancar. Yang sorted cost ini biaya yang muncul akibat memiliki juga si aset lancar. Jadi, tapi kalau yang namanya kekurangan ini akan semakin kecil kalau aset lancarnya semakin besar. Gitu ya. Ini flexible policy. Tadi kita punya satu lagi restrictive policy. Nah, yang restriktif itu berarti dia memang hanya membolehkan aset lancar yang relatif kecil, yang relatif sedikit. Ya, dibandingkan tadi dengan sales kok secara rasionya. Tapi sekali lagi dengan aset lancar yang jumlahnya sedikit, tentunya nanti biayanya pun akan semakin sedikit. Ya, total biaya dari current asset-nya. Dan si total minimum, total cost-nya minimum tadi, sekali lagi tetap merupakan perpotongan antara sorted cost dengan carrying cost-nya. Ketika dia berpotongan, ini current asset-nya adalah optimal, ya, yang paling optimal, dan menyebabkan biayanya adalah minimum. Ya, jadi bedanya restriktif dengan yang tadi fleksibel hanya dalam hal besarannya, jumlahnya ya. Yang restriktif itu hanya membolehkan sedikit saja jumlah aset lancarnya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Tidak ada, so far so good. Baik, saya lanjut ya. Nah, kita lihat kebijakan pendanaan alternatif untuk current asset ya. Tadi sudah kita lihat bahwa kebijakan keuangan jangka pendek yang fleksibel, kalau dari segi pendanaan ya ini financing, berarti dia memberikan proporsi utang jangka pendek yang rendah. Ya, jadi kalau ada current liability dibandingkan dengan long term debt, gitu ya. Ini juga boleh nggak Bu? Ini saya ganti dengan short term debt, boleh STD short term debt gitu ya. Nah, yang fleksibel itu rasio ini
kecil. Kecil gimana? Si utang jangka pendek short term debt itu relatif sedikit dibandingkan long term debt. Jadi untuk mendanai aset lancarnya, perusahaan banyak menggunakan utang jangka panjang. Proporsi yang utang jangka pendek relatif kecil, ya rendah dibandingkan pendanaan jangka panjang. Ya. Sementara di bagian kebijakan pendanaan yang restriktif, yang ketat, nah kebalikannya, justru kalau memang itu adalah current asset gitu ya, ini harusnya didanainya juga dengan short term debt. Ya. Jadi short term debt dibandingkan long term debt-nya harus besar. Yang artinya si current asset didanai dengan short term debt. Ya, jadi proporsinya besar, tinggi dibandingkan terhadap pendanaan jangka panjang. Ya, ini penjelasan yang tadi sih sebenarnya yang di depan ya, tentang pendanaan, di mana dari segi mendanai aset jangka pendek, sekali lagi ada kebijakan yang fleksibel, ada kebijakan yang restriktif. Bedanya apa? Ini tadi, kalau yang fleksibel berarti mendanai aset lancarnya dengan utang jangka panjang. Jadi proporsinya utang jangka pendek kecil. Sementara untuk yang ketat, si aset lancar didanai dengan utang lancar. Jadi proporsi utang lancar dibandingkan utang jangka panjang, ini menjadi proporsinya besar. Ya, oke, ini yang tadi bagaimana tentang pendanaan ya bagi aset lancar. Nah, dalam situasi yang ideal, seharusnya memang aset jangka pendek danai dengan utang jangka pendek. Kalau aset jangka panjang, baru didanai dengan utang jangka panjang. Tadi masih ingat ya, bahwa net working capital adalah current asset dikurangi current liabilities. Ya. Nah, yang ideal tadi mengatakan yang namanya aset jangka pendek, ya, kalau mau didanai, danai dengan current liabilities atau tadi short term debt. Nah, kalau current asetnya 10 miliar, current liability atau short term debt-nya juga 10 miliar, berarti NWC-nya 10 kurangi 10, 0. Gitu ya. Nah, ini yang disebutkan sebagai in this world, net working capital is zero. Kenapa zero? Karena tadi current asetnya sama dengan current liabilities. Kenapa? Seluruh aset jangka pendek selalu dibiayainya dengan aset jangka pendek juga. Dibiayainya juga dengan utang jangka pendek. Ya, in this world, net working capital is always zero. Ya. Oke. Yang ideal perlu diketahui ya, tapi kan biasanya jarang ya terjadi seperti yang namanya asumsi pasar persaingan sempurna, pembeli dan penjual dalam jumlah banyak, free entry, ya, pembeli penjual keluar masuk pasar dengan gampang, padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kita membuat yang namanya definisi pasar persaingan sempurna, gitu ya. Oke, nah kita melihat bagaimana kebijakan pendanaan untuk suatu kondisi ekonomi yang ideal. Ya, nah ini gambar merah pertama ini adalah fixed asset. Dan kalau ini adalah waktu, katakan ini tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya ya, ini time ke kanan. Artinya si perusahaan ini fixed assetnya dari waktu ke waktu meningkat. Yang menunjukkan dia suatu perusahaan yang tumbuh. Ya, fixed asset meningkat menunjukkan dia a growing firm, ya, perusahaan yang tumbuh. Nah, sekali lagi untuk aset jangka panjang, fixed asset, pendanaannya adalah pendanaan jangka panjang. Long term debt ditambah equity, tambah common stock. Ya. Jadi didanainya dengan utang jangka panjang dan equity. Sama-sama jangka panjang ini ya. Sekali lagi, nggak boleh lupa pokoknya ya, bahwa aset itu sama dengan debt ditambah equity. Nah, debt-nya ada dua macam, yang short term dan yang long term. Bicara aset juga ada dua macam,
current asset dan current asset dengan fixed asset. Nah, yang fixed asset ini didanainya dengan yang long term dan equity. Ini ya, pendanaannya dengan long term debt ditambah common stock atau equity. Nah, ini adalah current asetnya perusahaan yang abu-abu, di mana current asset ini didanainya dengan utang jangka pendek. Tadi kan namanya juga pengen yang ideal ya. Yang ideal itu yang current asset didanainya dengan short term debt atau current liability. Ya. Ini tadi yang bagusnya gitu. Panjang dengan yang panjang, pendek dengan yang pendek. Walaupun nanti ada yang katanya flexible financing, kalau yang ternyata current assetnya didanai dengan utang jangka panjang, ya, dan akan lebih restriktif kalau memang sekali lagi ini current assetnya harus didanai dengan yang utangnya jangka pendek juga. Oke. Nah, karena tadi bicara juga tentang modal kerja, ya, di mana tadi kalau mau hitung-hitungannya modal kerja itu working capital adalah current asset dikurangi current liability. Sebenarnya seberapa besar modal kerja itu ada banyak hal yang menentukan, ya. Salah satunya adalah sifat dari bisnisnya, ya. Sifat dari bisnisnya, apakah bisnis yang memang periodenya operasinya panjang atau pendek gitu ya. Semakin panjang periodenya tentunya membutuhkan modal kerja semakin besar ya. Jenisnya bisnisnya seperti apa? Bisnis kuliner dengan bisnis fashion misalnya ya. Beda tuh sifat bisnisnya ya. Kemudian length of period of manufacture-nya. Kalau makin panjang periode manufakturnya, periode pengubahan bentuk ya dari satu bentuk ke bentuk lainnya, memanufakturnya itu semakin panjang, tentunya modal kerjanya juga akan semakin besar. Volume bisnisnya, ya, bisnis yang cuma bekerja di satu hari 10 juta dengan yang satu hari 100 juta, tentunya volume yang 100 juta akan membutuhkan juga modal kerja yang semakin besar. Ya. The proportion of the cost of raw materials to total cost. Semakin banyak biaya untuk bahan bakunya, tentunya modal kerjanya akan semakin besar. Ya. Penggunaan dari manual labor or mechanization. Semakin banyak menggunakan tenaga kerja manusia, tentunya modal kerja akan semakin besar dibandingkan yang menggunakan mesin mekanisasi. Ya. Kemudian kebutuhan untuk mempertahankan ininya inventory dari raw material atau finish good-nya, ya, baik bahan bakunya maupun barang jadinya semakin besar, perlu mempertahankan itu, persediaannya tentu akan membutuhkan modal kerja semakin besar. Kemudian turnover of working capital-nya. Kalau turnover-nya perputaran modal kerjanya cepat, tentunya membutuhkan modal kerja yang tidak terlalu besar. Tapi kalau turnover-nya lambat, menyebabkan kebutuhannya semakin besar. Ya. Term of credit, persyaratan kredit. Kalau persyaratan kreditnya tadi katanya fleksibel, mudah gitu ya, tentunya menyebabkan penjualan kreditnya tinggi, account receivable-nya tinggi, berarti nanti modal kerjanya harus juga besar. Ya. Seasonal variation-nya, kalau banyak variasi musim, ya berubah-ubah gitu ya, negara 4 musim dengan negara 2 musim, tentunya beda dalam hal kebutuhan modal kerjanya ya. Yang seasonal ini berarti semakin cepat ya, karena dibaginya setahun itu paling nggak ada 4 musim, setiap musim membutuhkan modal kerja yang lebih kecil dibandingkan yang periodenya per setengah tahun gitu ya. Kemudian requirement of cash, kebutuhan cash yang dibutuhkan perusahaan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin besar dia membutuhkan cash, tentunya semakin besar membutuhkan modal kerja. Dan banyak hal lain kok nanti memang mau diketemukan, apa saja hal-hal yang masih menambah deretan dari kebutuhan modal kerja perusahaan. Ya, ini bicara tentang si NWC ya, net working capital. Nah,
diingatkan juga bahwa kebutuhan modal kerja tidak seragam di seluruh perusahaan. Ya, oleh karena itu, faktor-faktor yang diperlukan dalam menentukan modal kerja di suatu perusahaan akan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tadi itu tergantung ini ya, banyak hal yang mempengaruhi perbedaannya. Nah, karena itu suatu kumpulan faktor penentu itu menjadi sulit juga untuk ditentukan, sehingga kalau mau diketahui perlu dilakukan penelitian untuk melengkapi lagi tadi ya. Therefore, a set patterns of factors determining the optimum size of working capital is difficult to suggest ya. Kalau tadi mau diperpanjang lagi, tadi daftarnya masih banyak hal-hal lain yang juga akan menentukan jumlah modal kerja. Nah, oke, itu tadi secara teori. Ada yang Bapak Ibu mau diskusikan terkait dengan pengelolaan jangka pendek ya, ini masih secara umum saja. Pengelolaan jangka pendek di perusahaan. Sekali lagi yang jangka pendek kita bicara tentang periode yang tidak lebih dari 1 tahun dan konsentrasinya adalah pada sisi kiri current asset, sisi kanan adalah current liability. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, ini saya lanjutkan dengan contoh tadi seperti Pak Rahmat tanya, bisakah dilakukan penelitian? Bisa, ya ini contohnya. Ada penelitian, ini juga setengah nih dari penelitiannya ya, karena dia mempelajari hal yang berbeda juga dalam kajian tesisnya. Ini melihat pengaruh efisiensi manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur hanya di subsektor makanan dan minuman. Ya, kalau bicara manufaktur, sebenarnya ada 3 industri nih ya, masuk manufaktur ya. Industri dasar dan kimia, ada aneka industri, ada barang konsumsi, consumer goods. Nah, barang konsumsi itu salah satunya adalah food and beverage, makanan dan minuman. Karena di barang konsumsi masih ada kosmetik, alat rumah tangga, ya, alas kaki dan seterusnya ya, ini masih banyak sekali ya. Nah, ini hanya melihat pada makanan dan minuman, lalu dia dalam hal efisiensi itu melihat dari bagaimana pengaruh dari jumlah hari inventory tadi yang inventory period ya, days inventory outstanding. Jadi dinamai variabelnya adalah DIU, days inventory outstanding, berapa hari inventory itu berada di perusahaan. Kemudian days sales outstanding, DSO, ini sebenarnya adalah hitungan terhadap account receivable ya. Kemudian days payable outstanding, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan account payable-nya perusahaan. Nah, si efisiensi modal kerja ini, unsur-unsurnya modal kerja, sekali lagi days inventory, jadi inventory, kemudian tadi ini account receivable, dan ini adalah account payable, akan mempengaruhi profitabilitas. Ya. Kenapa profitabilitas? Karena biasanya rasio profitabilitas menjadi perhatian nih, baik oleh manajemen, baik oleh pemilik perusahaan, baik oleh calon investor, gitu ya. Nah, si peneliti menggunakan ukuran profitabilitas dengan beberapa pendekatan. Dia coba gunakan ROA, return on asset, dia coba gunakan ROE, return on equity, kemudian profit margin on sales, PMS, ya. PMS ini kalau mau dihitung bagaimana mengukurnya, ini adalah sales, penjualan bersih, dikurangi dengan COGS, cost of goods sold, ya, dibagi dengan sales. Gitu. Itu profit margin on sales ya. Sales dikurangi COGS dibagi dengan salesnya. Lalu dia juga mencoba mengukur si profitabilitas dengan earning power. Ada yang menyebutnya sebagai earning power of total investment gitu ya. Apa nih rumusnya earning power ini? Membandingkan EBIT
dengan total aset. Karena tadi disebutkan, ini juga disebut juga dengan earning power of investment. Ya, of investment. Nah, investasinya perusahaan kan pada aset ya. Nah, makanya dihitungnya dengan EBIT per total aset karena investasinya adalah pada aset. EBIT ini sendiri dianggap sebagai laba dasarnya kinerja perusahaan. Ini kan setelah laba kotor, gross profit margin dikurangi dengan berbagai beban, ya. Tapi belum membayar interest dan tax. Jadi ini benar-benar kemampuan perusahaan dari kalau sudah bicara interest, ini terkait dengan debt holder, terkait dengan kreditur. Bicara tax berkaitan dengan pemerintah, ini udah di luar kendalinya perusahaan nih, tax dengan interest ya. Nah, karena itu penghitungan CEP, earning power, menggunakan EBIT, bukan laba bersih, tapi EBIT gitu ya, sebagai laba dasar yang menunjukkan kinerja perusahaan. Nah, ini dicoba oleh si peneliti. Nah, ini ya, sambil mengenal sedikit ya, ini bicara tentang mencari pengaruh tadi ya. Pengaruh apa? Pengaruh inventory. Tadi dihitungnya dengan days inventory outstanding. Kemudian pengaruhnya account receivable tadi, jangan secara kredit tadi, days sales outstanding. Kemudian pengaruhnya account payable, tadi disebut dengan days payable outstanding gitu ya istilahnya ya, apa variabelnya. Nah, ini ingin dilihat apakah ketiga hal ini tadi mempengaruhi profit. Profitnya tadi dihitungnya dengan ada ROA, ada ROE, ada profit margin on sales, ada earning power gitu ya. Nah, ini menggunakan regresi. Mungkin yang belum pernah belajar regresi mengenal saja regresi ini adalah uji untuk mencari pengaruh. Suatu pengujian alat statistik untuk mencari pengaruh. Ya, tadi si peneliti yang memang ingin melihat nih yang namanya investasi inventory, yang namanya persediaan itu, yang namanya account receivable, penjualan secara kredit, dan account payable itu apakah benar akan mempengaruhi profitabilitas. Digunakan tadi regresi. Nah, hasilnya ini menggunakan kalau ukurannya profit adalah ROA. Ini yang pertama nih, ROA. Bagaimana hasilnya? Secara model, nah kok pakai model? Iya, karena tadi kita mau melihat si ROA itu dipengaruhi oleh DIO, inventory, DSO, ini account receivable, dan DPO, account payable-nya gitu ya. Nah, model ini ternyata model yang baik. Kenapa? Ini kesalahannya cuma 3,6 lah, 3,5976%. Kesalahannya kurang dari 5%. Jadi dianggap modelnya baik. Modelnya fit, modelnya baik gitu ya. Jadi yang namanya inventory, yang namanya account receivable, yang namanya account payable itu mempengaruhi profitabilitas yang diukur dengan ROA. Kemampuan menjelaskannya 10,84%. Ya, 10,8388, saya bikin 10,84. Cuma segitu ya, Bu? Ya, seharusnya kalau mau menjelaskan profit itu tidak hanya sekedar dari efisiensi modal kerja ini. Ya, si peneliti menggunakan efisiensi modal kerja ini ternyata si 3 hal tersebut berpengaruhnya 10, sekian persen. Masih banyak hal lain yang mempengaruhi profitabilitas. Mungkin kebijakan dividen, mungkin kebijakan investasi fixed asetnya, mungkin kebijakan pendanaannya, ya. Si peneliti ini hanya menggunakan 3 variabel yang merupakan ukuran
jangka pendek. Tapi modelnya cocok nih ya. Modelnya bagus, sama kemampuan menjelaskannya cuma sekitar 11% lah ya, hampir 11%. Kalau menggunakan ROA sebagai ukuran profit. Ya. Dicoba dengan kalau menggunakan ROE, ini juga ukuran profitabilitas, tapi ini adalah laba bersih dibandingkan dengan ekuitasnya perusahaan. Ekuitas ini berhubungan dengan investor ya, karena sahamnya ya. Nah, bagaimana yang dengan menggunakan ROE? Ternyata modelnya nggak bagus. Kenapa modelnya nggak bagus? Ini kesalahannya 77,24%. Ya, ini kesalahannya nih. Ya, jadi modelnya nggak fit. Jadi ya sudah, kalau udah modelnya nggak fit, kita nggak perlu melihat pengaruh si variabel bebas. Mau dilihat pun boleh, ini kesalahannya besar-besar banget nih. 60%, 38%, 64%. Yang tadi gimana yang tadi? Nah, yang tadi si modelnya sudah fit, sudah sesuai, tapi ternyata yang menentukan, atau bukan yang menentukan, yang pengaruhnya nyata, yang pengaruhnya signifikan itu adalah DSO-nya. Ya, Days Sales Outstanding. Jumlah hari untuk mendapatkan pembayaran piutangnya usaha, piutang usahanya. Jadi ini ada penjualan secara kredit ya, di mana kalau harinya itu makin tinggi, ya DSO-nya makin tinggi, ternyata ROA-nya turun. Hubungannya nih DSO-nya naik, ROA-nya turun. Makanya tandanya negatif nih, ya tidak searah. Semakin panjang hari mengumpulkan piutang, maka labanya akan turun. Karena ini kesalahannya cuma 1,03%, kurang dari 5%. Yang DBO, Bu, ini kesalahannya 28%, jadi nggak signifikan. Ini juga gitu, kesalahannya 26%, nggak signifikan. Ya, modelnya cocok, tapi ternyata yang menentukan pengaruhnya adalah account receivable-nya. Semakin panjang hari pelunasannya, maka akan semakin turun profit yang dihasilkan perusahaan. Ya, berarti perusahaan nanti perlu hasil implementasi manajerialnya gimana? Mereka perlu mengelola tuh yang namanya piutang dagangnya, kebijakan kreditnya. Ya, mesti dipertimbangkan kembali, karena kalau semakin besar itu akan menurunkan profit. Profitnya makin turun, menunjukkan kinerja yang kurang baik. Ya. Oke, tadi menggunakan ROE ternyata modelnya nggak cocok, kesalahannya terlalu tinggi. Digunakan PMS, profit margin, modelnya baik, ya, karena kesalahannya cuma 1,95%, kurang dari 5%. Nah, kemampuan modelnya menjelaskannya naik sedikit nih. Kalau tadi cuma berapa? 10%, 10,84. Ini sudah menjadi 12,44. Ya, Betty ya Bu, iya, tapi ada peningkatan nih. Kemudian yang berpengaruh signifikan ini ya, DSO-nya, account receivable-nya. Nah, DPO-nya, account payable-nya sebenarnya kalau menggunakan 5%, ini di atas 5% nih. 6,09%. Tapi ilmu sosial itu sebenarnya kesalahan itu tidak harus 5%. Boleh berapa, Bu? Boleh 10%. Dilonggarkan kesalahannya. Ya, dilonggarkan kesalahannya. Nah, ini kalau 6,09, ini masih lebih kecil nih dari 10%. Artinya dengan variabelnya tadi yang dipengaruhi adalah profit margin on sales, sebenarnya yang berpengaruh dua. Account receivable-nya dan account payable-nya. Ya, jadi kalau kewajiban melunasi, kita sebagai perusahaan punya kewajiban melunasi utang kepada pemberi kredit atau pada supplier itu harinya makin panjang, ya ini positif soalnya. Kalau harinya makin panjang, nanti PMS-nya akan semakin tinggi. Ya, PMS sebagai ukuran profitabilitas. Sebaliknya tadi yang account receivable
kalau hari pengumpulan piutangnya makin tinggi, ya, orang lain bisa cuma 30 hari, kita butuh 60 hari gitu, ini nanti PMS-nya makin turun karena hubungannya negatif. Gitu. Ya, jadi ini terpaksa bicara soal statistik karena sebenarnya di model yang kedua ini PMS account receivable dan account payable-nya itu sebenarnya bisa dianggap kedua-duanya berpengaruh signifikan ya. Pengaruhnya signifikan. Ya, memiliki keberartian. Oke? Nah, ini yang keempat. Tadi account earning power ya. Earning power yang menunjukkan tadi secara ukuran adalah membandingkan EBIT dengan total aset ya. Nah, modelnya baik. Ya, ini kesalahannya 1,51%. Kurang dari 5%. Kemampuan menjelaskannya, nah naik lagi nih, 13,08. Ya. Nah, tapi menggunakan earning power ini yang signifikan sekali lagi adalah hanya DSO-nya, account receivable-nya. Ya. Ini tidak signifikan, kesalahannya 21,89, ini enggak signifikan. 51,13% kesalahannya. Ya. Nah, jadi dari 4 model yang dicoba oleh peneliti, satu kesimpulan yang diambil adalah perusahaan harus mengkaji dengan baik kebijakan kreditnya. Ya. Kenapa? Karena ternyata ini menimbulkan account receivable. Account receivable di sini selalu pengaruhnya adalah signifikan. Terhadap apa? Terhadap profitnya perusahaan. Ya, ini contohnya mengimplementasikan menggunakan tentang jangka pendek, ya, baik account receivable maupun baik account current asetnya maupun current liabilities-nya, dan ini dilakukannya baru di perusahaan subsektor makanan dan minuman, dan periodenya pun sudah berlalu ya, ini mungkin 2012-2015 gitu periode waktu penelitiannya. Ini mau diimplementasikan kembali di sektor yang sama, tapi periode yang sekarang 2018-2020 gitu ya. Kita lihat hasilnya masih konsisten atau tidak. Ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, kita bicara tentang liquidity management, manajemen likuiditas, yang dimana kita membicarakan tentang jangka pendek, ya, yang periodenya tidak lebih dari 1 tahun. Itu berarti bicara tentang current asset dan current liability. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Bu, maaf Bu. Ya. Yang terkait itu pada penelitian tadi Bu. Itu kalau kita menentukan variabel-variabel itu kita gimana ya? Apa kita nyontoh dari yang udah pernah ada atau kita gimana analisanya, harus bikin baru atau gimana Bu ya? Oh, oke. Usulannya. Baik, ini Pak Rahmat juga ya Mas ya? Iya, saya Bu. Pak Rahmat ya. Nah, kalau bicara tentang kalau kita menentukan, nah ini mungkin sekilas deh. Bicara penelitian itu dilakukan karena ada masalah. Masalah di kinerja karyawan, misalnya orang SDM, ada masalah di pemasaran karena loyalitas konsumennya turun, gitu ya. Ada masalah di operasi karena ternyata ketersediaan bahan baku itu tidak cocok karena supply chain-nya terganggu, misalnya gitu ya. Jadi penelitian itu karena ada masalah. Nah, kalau tadi melihat yang contoh penelitian ini, masalahnya itu adalah di profit. Ya. Jadi kalau melihat masalah di mana tadi pengaruh anu gitu ya, pengaruh X1, X2, X3. Kita punya hipotesa sendiri gitu Bu ya, hipotesanya penyebabnya apa gitu ya, nanti dibuktikan gitu. Tadi gimana Bu? Iya, tapi mulainya gini, kalau memang tadi ada, sekali lagi saya katakan penelitian perlu dilakukan karena ada masalah. Masalah itu kalau penelitian yang namanya kausalitas,
penelitian yang menunjukkan hubungan antar variabel, ada hubungan antar variabel bahwa ada, katakan ini yang X ini variabel bebas gitu ya, akan mempengaruhi variabel terikatnya, ini Y-nya. Nah, ini variabel yang terikat, yang tergantung dari X, maka masalah itu terletaknya di sini. Kalau melihat tadi penelitian ini, pengaruhnya DSO, DIO, DPO itu terhadap profitabilitas, berarti masalahnya ada di profit. Jadi peneliti harus menemukan dulu profit. Misalnya, iya Bu, saya mendapatkan data 5 tahun dari industri ini, secara rata-rata nilai profitnya itu sempat segini naik sih, terus turun, terus turun, terus turun. Nah, ini menunjukkan ada masalah. Perusahaan mana seneng kalau profitnya turun, gitu. Jadi ketemu nih, ada masalah dengan profit. Jadi mau diteliti. Nah, pertanyaannya, yang mempengaruhi profit apa? Kok bisa Bu X1, X2, X3 ini? Nah, si peneliti melihat bisa berdasarkan teori, bisa berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu dari mana? Ini yang Bapak Ibu harus baca jurnal. Itu juga kenapa saya meminta Bapak Ibu tugas besar 2-nya adalah membaca jurnal, membaca artikel. Karena dari membaca penelitian terdahulu, itu seringkali memberikan memberikan inspirasi, memberikan masukan, memberikan insight bagi peneliti ya. Bapak Ibu kan calon peneliti nih, calon peneliti yang akan membuat tesis. Nah, dia akan menemukan, oh ternyata yang mempengaruhi profit itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Ya, kebijakan-kebijakan bisa jangka pendek dan jangka panjang. Nah, membaca pada yang jangka pendek, tadi ternyata banyak artikel menunjukkan kebijakan tentang inventory, kebijakan tentang piutang, kebijakan tentang utangnya perusahaan kepada supplier itu bisa menjadi faktor yang menentukan. Jadi kalau tadi Bapak tanya dari mana tuh Bu? Iya, dari dia membaca teori dan membaca penelitian terdahulu. Ternyata si profit yang bermasalah ini ternyata dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendeknya perusahaan. Misalnya tadi, wah Bu, tapi kan tadi kita melihat yang jangka pendek paling cuma 13%. Bapak mau menambahkan boleh, karena penelitian terdahulu dari, ya lupa saya namanya, itu pengaruhnya kemampuan menjelaskannya cuma 11-13%, saya tambahkan nanti dengan X4. Gitu misalnya. Saya tambahkan dengan X5. Apa nih? Kalau ini ukuran dari kebijakan operasi yang jangka pendek, saya mau tambahkan X4-nya adalah kebijakan investasi jangka panjang. Ya, investasi juga tapi jangka panjang. Yang ini adalah kebijakan pendanaan. Misalnya gitu. Nah, boleh nih Pak Rahmat meneliti seperti yang tadi, tapi tambah 2 variabel lagi. Ada nanya, kenapa Pak ditambah? Yang terdahulu tadi hanya menggunakan 3, ini kemampuan menjelaskannya R-square-nya cuma 13%. Masih ada 87% yang belum bisa dijelaskan. Nah, saya coba tambahkan nih, kebijakan investasi dan kebijakan pendanaan. Tadi Bu, yang masing-masing komponen kan ada yang 12%, ada yang 11%, 14%. Itu yang dimaksud dengan kemampuannya itu apakah digabung jadi satu tiap komponen atau masing-masing, kan ada satu X1, X2, X3, X4 itu kan masing-masing ada yang 10%, ada yang 10%. Yang dimaksud nanti harus 100%, apakah dari komponen-komponen itu, 5 komponen itu atau gimana Bu? Ya. Jadi dari satu komponen dia cuma 11% menjelaskannya. Yang X2 13% misalnya kayak gitu. Itu harus full 100% nantinya atau gimana Bu ya? Nggak harus Pak. Bisa 100% itu malah susah. Jadi apalagi di keuangan ya. Itu biasanya untuk bisa besar R-square-nya itu susah. Jadi tapi itu dari mana Bu 13%, 12% itu memang yang namanya tadi R-square atau orang menyebutnya koefisien determinasi itu adalah menunjukkan kemampuan si model menjelaskan fenomena masalah. Tentunya semakin mendekati 100% semakin bagus. Semakin kecil semakin kurang bagus. Tapi yang paling dipentingkan adalah bahwa modelnya fit. Nah, model fit-nya itu tadi kelihatan dari ini. Yang seperti ini nih, modelnya fit nih, kesalahannya kecil. Bahwa penjelasannya cuma 13%,
Mungkin karena memang variabel bebasnya cuma sedikit, cuma 3 ini. Harusnya nggak cuma 3 hal itu. Mungkin 5, mungkin 7, mungkin 9. Nah, seringkali salah satu cara peneliti menemukan variabel apa yang mempengaruhi, tadi berdasarkan membaca buku, berdasarkan membaca artikel, lalu kalau orang pertama cuma pakai 3, cuma 13%, baca artikel orang lain, oh ternyata ini bisa ditambah nih. Yang menentukan profitabilitas tadi ternyata bagaimana dia menggunakan utang. Tambah variabel DER misalnya. Tergantung dari bagaimana dia melakukan kebijakan investasi. Misalnya ada variabel namanya IOS, Investment Opportunity Set gitu ya. Nah, ini dia coba tambahkan. Nanti boleh kita lihat. Barangkali dan mudah-mudahan memang terjadi yang tadinya R-square-nya dengan 3 hanya 13%, pas ditambah 2 variabel ini bisa menjadi 54%. Nah, kemampuan menjelaskannya naik banyak nih, dari 13% ke 54%. Karena ada tambah 2 variabel penjelas. Gitu Pak Rahmat. Ya Bu, jadi gabungan antara kita membaca teori ditambah dengan membaca jurnal-jurnal yang lain, jadi bisa ini nambah wawasan untuk kita bisa nambah variabel gitu Bu ya. Ya, betul. Betul Pak. Jadi, nah kalau saya menyarankan Bapak Ibu kan sudah hampir semester 1 akhir nih. Nanti bulan Februari ngisi KRS untuk masuk semester 2. Di semester 2 itu sudah mulai peminatan. Ya, untuk yang SDM ada mata kuliah khusus untuk SDM. Untuk yang pemasaran demikian juga akan ada mata kuliah yang khusus. Untuk yang keuangan juga begitu, yang operasi MO juga begitu. Maksud saya sejak sekarang mungkin memang sebaiknya sudah jangan galau lagi mau pilih yang mana ya, dan mulai itu boleh mau mencari-cari misalnya baca artikel jurnal sampai nanti ketika masuk semester 2 semakin katakan oh saya mau memilih tentang SDM dan saya sudah melihat di perusahaan saya ada masalah dengan OCB, Organization Citizen Behavior. Ada perilaku dari anggota organisasi yang memang menimbulkan ketidakkompakan, menimbulkan produktivitas menurun dan segala macam. Jadi ini mulai sekarang sudah mulai punya masalah yang ini mulai dikumpulkan bacaan-bacaannya sehingga ketika semester 3 ini Bapak Ibu sudah harus masuk metode penelitian. Metode ini outputnya harus proposal penelitian. Jadi maksud saya sekarang harus udah hampir nih semester 1 berakhir nih, Bapak Ibu akan masuk semester 2, ketika sudah yakin memilih apa, dan di semester 2 ini sudah mulai mencari juga. Katakan yang keuangan, oh saya mau keuangan dan saya mau bicara tentang tadi, kebijakan jangka pendek. Oh saya mau bicara tentang kebijakan dividen. Oh saya mau bicara tentang capital budgeting. Oh saya bicara tentang struktur modal dan seterusnya. Di semester 2 tuh udah mulai ngumpul-ngumpulkan, ketika masuk semester 3, ini sudah, yes saya akan meneliti tentang ini. Dan saya sudah punya bacaan sekian-sekiannya yang akan mendukung penelitian saya. Udah lebih cepat lagi Pak. Semester 3 proposal selesai, dilakukan seminar proposal, semester 4 sudah tinggal tesisnya, lulus. Gitu. Sudah ada yang ikut seminar proposal, teman-teman di sini sudah pernah mendengarkan seminar proposal kakak kelas? Belum pernah sih. Oh, belum pernah. Nanti tinggal buka websitenya MM, biasa jadwal-jadwal itu ada di sana Pak. Daring kok semuanya sekarang. Oh iya. Jadi sebenarnya bisa diikuti dan dengan mudah lah maksudnya mengikutinya karena tidak usah pergi kemana-mana gitu ya sambil mendengarkan itu sudah ada bisa tercatat Bapak sebagai hadirinnya suatu seminar proposal atau seminar hasil penelitian. Terima kasih Bu. Baik Pak. Yang lain ada lagi yang terkait tadi ini dengan liquidity management. Hari ini kita bicara sudah masuk kepada yang kebijakan ketiga dari corporate finance ya, kebijakan operasi atau jangka pendek. Ada Bapak Ibu? Ini so far so good. Sedikit sih hari ini memang materinya ya tentang yang jangka pendek ini. Jadi mungkin memang gampang diikuti dan tidak menimbulkan pertanyaan. Bu, maaf Bu, mau ya, tanya. Silakan, siapa ini? Terkait likuiditas dengan Herniati Bu.
Bu Kalau Nurniati. yang Herniati, Bu, kalau yang kasusnya seperti kasus Jiwasraya itu dia seperti apa ya, Bu? Maksudnya ini kan kayak asuransi tapi diinvestasikan. Ya, Mbak kayak kurang Oh, keras dan ini Mbak kurang keras dan putus-putus, mungkin agak pelan-pelan supaya nggak putus-putusnya dan agak keras suaranya. iya Bu, maaf. Kalau terkait yang kasusnya Jiwasraya, Bu, itu kan apa namanya penempatan apa ya Bu? Dia kan sebenarnya produk asuransi, tapi ada investasinya Bu. Dan setahu saya dia memang nggak terlalu jauh jangkanya gitu. Nah kalau itu terkait likuiditasnya seperti apa ya Bu? Iya, sebenarnya agak beda ya kalau ini si asuransi adalah sektornya sektor jasa, yang tadi kita bicarakan adalah sektor manufaktur yang memang pengolahan barang menjadi barang yang lain gitu ya, ada proses pengalihan bentuk, perubahan bentuk. Cuma memang di dalam yang Jiwasraya ini, setahu saya memang ada mereka menghimpun dana dari masyarakat, dari uang premi segala macam itu, kan tidak semuanya langsung akan dibayarkan sebagai ini ya, apa namanya, kalau misalnya terjadi apa kematian atau apa yang harus dibayarkan ininya kewajibannya si perusahaan kepada nasabahnya. Jadi si dana itu diinvestasikan. Nah, kelihatannya kesalahan dalam menginvestasikan dananya. Nggak mismatch. Jadi ketika ada nasabah-nasabah yang perlu dikembalikan dananya karena memang apa namanya, kok istilahnya dilupa sih, kalau dia bukan jatuh temponya, memang ada yang harus apa namanya itu, istilahnya lupa. Apa tuh kalau kewajibannya nasabah memang katakan ada kematian, dia harus mendapatkan ininya, apa namanya sih? Ya, jadi ketika itu harus diberikan kepada nasabahnya, ternyata dananya tidak mencukupi. Karena si investasinya uang pertanggungan ya Bu? Pertanggungan, iya kok susah banget sih. Iya, si uang pertanggungan nggak tersedia karena ternyata tidak sesuai dia. Jadi kesalahan dalam investasinya. Nah ini investasinya apa? Ya nggak match-nya itu mungkin investasi jangka panjang yang seperti modelnya obligasi kan ada tuh yang tidak bisa ditarik ketika belum jatuh tempo sepanjang 5 tahun. Padahal dalam 1 tahun ini ada beberapa nasabah yang perlu tadi uang pertanggungannya perlu dikembalikan, dibayarkan, perusahaannya nggak cukup dananya. Jadi memang ada kesalahan dalam mengatur likuiditasnya. Ya, tapi memang bentuknya beda. Kok tadi bicara yang tadi kan lebih gampang ya membayangkannya ya si perusahaan makanan minuman. Ada inventory, ada account receivable, ya, dan kalau bisa bicara tentang sektor 8 lembaga keuangan, baik perbankan, asuransi maupun yang bentuk usaha lainnya, itu sebenarnya lebih ketat ininya. Lebih ketat apa namanya? Regulasinya. Ya, jadi kok sampai terjadi seperti itu sebenarnya juga regulatornya kok nggak membaca ya sebelum sampai dia gagal seperti itu, harusnya kan nggak tiba-tiba gagal, tapi harusnya kan ada pengawasan berkala yang kalau ada naga-naga ciri apa tanda-tanda muka arah yang nggak benar kan harusnya sudah langsung diingatkan. Kayaknya juga ada tidak hanya manajemennya perusahaannya saja, tapi juga dari pihak regulator kayak kurang memperhatikan tuh. Sampai tiba-tiba jadi ini ya, jadi gagal seperti itu. Ini kan gagalnya perusahaan seperti itu ya, perusahaan besar dan miliknya negara seperti itu, menyebabkan orang mungkin yang tadinya trust jadi tidak trust. Begitu tidak percaya, mungkin orang akan semakin berpikir sekian kali kalau untuk mengambil produk asuransi. Yang harusnya asuransi berkembang jadi mungkin jadi susah lagi nih berkembang karena orang jadi nggak percaya ya. Padahal sebenarnya kalau di negara lain asuransi itu sesuatu banget. Ya, kalau kita nggak punya asuransi, mau berobat, mau ke rumah sakit, nggak dilayani karena Anda punya asuransi. Enggak, oh ya udah, kita nggak terima. Yang datang ke situ harus adalah warga negara yang punya asuransi. Gitu. Gitu. Jadi, gitu Bu. Murniati tadi ya? Herniati Bu. Herniati. Iya, gitu Bu Herni. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya, yang lain? Bu, Shirley? Ya, Bu Shirley. Ya, enggak Bu, kayaknya tuh menarik ya Bu kalau kita bicara tentang yang asuransi.
Jadi di mana kita ini harus mengatur liquid 5, 10, bahkan hingga 20 tahun ke depan, kita tuh udah harus tahu gitu loh. Ketika kita mau mengeluarkan kebijakan terkait dengan masalah investasi, kita pun juga udah harus menghitung apabila kita ternyata untuk uang yang di 20 tahun itu harus cair, kita udah harus mulai berpikirnya itu dari sekarang. Iya. Nah, kayaknya itu juga misi Jiwasraya. Nah, ini yang benar-benar harus hati-hati. Jadi polisinya itu memang benar-benar agak sedikit, apa ya, kalau saya bisa bilang unik dan itu kejelian yang benar-benar dari seorang investment manajernya di perusahaan asuransi. Supaya dia nggak salah memilih investasi mana yang harus dia taruh agar nanti ketika 5, 10, 15, 20 ketika nasabahnya memang besar harusnya cair di tahun atau periode tersebut uangnya ada. Iya, itu ya Bu harusnya. Nah, jadi kebijakan-kebijakan itu yang mungkin harusnya lebih jeli lagi bagi seorang investment manager. Iya, iya, betul, betul, Bu. Seperti juga mungkin kalau dulu mungkin ikut ada apa tuh yang perusahaan transportasi yang maju banget itu yang saya ingat Jakarta Bandung sebanyak banget itu ininya armadanya. Cipaganti, Bu. Cipaganti. Itu kan dulu juga gitu ya. Saking sudah bagus, ini saya ingat banget teman-teman saya tuh banyak yang, Bu Ina nggak pengen investasi. Saya investasi cepat loh Bu, pengembaliannya tinggi, returnnya gini. Ya orang investasi kan kalau ada lebih ya, saya bilang gitu. Kalau belum punya lebih sih nggak main investasi dulu lah, saya bilang. Nah itu sampai akhirnya memang mereka berkembang, tapi terus kan kesalahannya Cipaganti itu melakukan, tapi investasi jangka panjang ya, dia melakukan investasi jangka panjangnya di pertambangan. Yang pertambangannya itu ternyata sesuatu yang sebenarnya belum dikaji dengan baik, sehingga investasinya besar tidak menghasilkan. Nah, ketika para nasabahnya menginginkan pengembalian dari investasinya pada Cipaganti, akhirnya gagal bayar juga, sampai akhirnya dia delisting kan, dan sampai berakhir sebuah perusahaannya. Padahal tadinya luar biasa tuh Cipaganti. Nah, ini memang kalau bicara tadi Bu Sherly bilang, seorang investment manajernya memang harus yang ya memperhitungkan semuanya, ya risiko, jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Jadi kalau berhasil menghimpun dana orang, si dana ini juga kalau diganggurin kan nggak mungkin ya, harus menghasilkan. Nah, menginvestasikannya di mana yang menghasilkan dengan baik, itu portofolionya luar biasa, itu harus pertimbangannya. Gitu. Ada lagi, Ibu Bapak? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita berakhir sekarang. Sekarang sudah minggu ke-13 ya. Berarti minggu depan ya, Bapak Ibu mengumpulkan tugas besar 2. Minggu ke-14 kan ya, kita ininya. Ada yang perlu didiskusikan sehubungan dengan tugas besar 2? Sejauh ini baik-baik saja? Iya, Bu. Baik-baik saja ya, baik-baiknya bukan hanya disimpan loh ya, memang dikerjakan dan memang bisa dilakukan analisisnya sesuai apa yang ditanyakan dalam hal tersebut. Ya. Masih ada lagi? Cukup? Baik, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai bertemu minggu depan dan mengumpulkan tugas besar 2 di minggu ke-14 ya. Oke Bu, makasih Bu. Baik Pak Agung, terima kasih. Juga yang lainnya saya nggak lihat nih satu persatu siapa saja. Abang-abang, diam. Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama Pak Bu Hermiati, Bu Armelia, yang kelihatan namanya aja nih, Bu Jaineke, Pak Agustinus, dan semuanya yang lain yang sudah hadir. Terima kasih. Ya, sampai makasih juga Bu. Makasih Bu. Di depan ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Selamat siang semua. Selamat siang Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Pasti.